Nah, teman-teman, di video ini kita bakal ngebahas proses-proses pengendalian sosial, cara dan sifatnya. Oke, kita bahas yang cara pengendalian sosialnya terlebih dahulu. Nah, mengenai cara pengendalian sosial itu dibagi atas dua macam, yaitu pengendalian sosial secara formal dan pengendalian sosial secara non formal. Kita bahas yang formalnya terlebih dahulu. Pengendalian sosial secara formal dilakukan secara sadar dan berkesinambungan, artinya dia itu sustainable dalam membentuk perilaku individu berdasarkan nilai dan norma sosial. Tujuan dia apa? Yaitu untuk mewujudkan ketertiban sosial dalam masyarakat. Nah, pengendalian sosial formal ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan maupun lembaga hukum, seperti misalkan lembaga sekolah hukum maupun kepolisian. Ingat, yang harus digarisbawahi di sini adalah dilakukan secara sustainable atau berkesinambungan. Artinya lembaga pendidikan ini sebagai basic of lembaga sosial, ya kan, maka dia itu harus tetap ada ya dalam masyarakat. Jadi tidak mungkin kalau misalkan lembaga pendidikan itu dihapus dari uh, jenis-jenis lembaga sosial masyarakat maupun lembaga kepolisian dan lembaga hukum. Dia akan terus ada. Nggak mungkin kalau misalkan lembaga hukum ataupun lembaga kepolisian itu bakal dihapus dari jenis-jenis lembaga sosial masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pengendalian sosial non formal. Nah, pengendalian sosial non formal ini dilakukan oleh masyarakat tradisional melalui desas-desus, pengucilan, celaan, dan ejek-ejekan. Tujuannya juga sama sebenarnya, yaitu untuk menertibkan dan juga mengembalikan adanya penyimpangan-penyimpangan sosial dalam masyarakat menuju ketertiban sosial dalam masyarakat itu sendiri. Jadi ada yang namanya sanksi sosial. Sanksi sosial yang diberikan kepada seorang pelaku, misalkan yang melakukan perilaku penyimpangan sosial atau tindak kejahatan kriminal. Nah, selain pelaku ini itu mendapatkan sanksi tegas dari segi hukum, kayak misalkan dari pengadilan atau kepolisian, dia juga diberikan yang namanya sanksi sosial dalam masyarakat. Bentuknya bisa apa aja, kayak misalkan pengucilan, celaan, ejek-ejekan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita bahas di sifat pengendalian sosial. Jadi ada dua, ada preventif sama represif. Kalau preventif itu dicegah terlebih dahulu, sehingga adanya pencegahan ini diharapkan tidak ada gangguan dalam masyarakat. Artinya perilaku penyimpangan sosial itu dengan adanya tindakan preventif diharapkan sudah tidak ada lagi gitu. Kalau represif, itu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengembalikan keserasian akibat pelanggaran nilai dan norma masyarakat. Berarti kalau represif ini tuh udah ada ya yang namanya perilaku penyimpangan sosial. Misalkan ada satu kasus di dalam satu masyarakat, setelah itu diberikan tindakan represif. Jadi kalau yang preventif itu sebelum adanya suatu kasus, kalau represif itu berarti yang sudah ada kasus, habis itu dikembalikan lagi nih keserasian nilai dan normanya. Oke, sekarang kita bahas di proses-proses pengendalian sosial ada dua macam. Ada persuasif sama koersif. Kalau persuasif itu tanpa kekerasan, kalau koersif itu dengan kekerasan. Baik itu secara fisik maupun non fisik untuk membentuk masyarakat yang tertib sosial. Nah, untuk pengendalian sosial secara koersif ini dapat dibagi melalui dua cara. Jadi yang pertama adalah kompulasi dan yang kedua adalah pervasi. Kalau kompulasi itu merupakan pemaksaan terhadap seseorang agar taat dan patuh terhadap norma sosial yang berlaku. Jadi kayak semacam dikasih advice tapi dia itu kayak keras gitu. Jadi bedanya untuk yang persuasif ini dia itu kan tanpa kekerasan dengan menyarankan dan membimbing ya. Jadi dia juga dikasih advice tapi dia juga dikasih bimbingan. Nah, kalau misalkan kompulasi ini kan pemaksaan terhadap seseorang agar taat dan patuh terhadap norma sosial berlaku, tapi dia juga dikasih advice secara koersif, secara paksa. Nah, sedangkan untuk pervasi itu merupakan penanaman norma yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kata kuncinya itu berulang-ulang. Nah, pervasi ini tujuannya adalah untuk melekatkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat agar melekat pada diri pribadi setiap orang. Nah,
Itulah pembahasan mengenai proses-proses pengendalian sosial mulai dari awal tadi, yaitu cara pengendalian sosial, sifat, dan prosesnya. Semoga teman-teman bisa paham apa yang udah saya jelaskan tadi, dan kalau misalkan masih bingung bisa diulang lagi video ini.